Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulailah jadi konten soliloquy alias kita nge-yaping. Jadi sekarang full update-nya, aduh nyender kali ya. Kita lagi di stase IKM, terus alhamdulillah so far so good. So far so good. Sudah dibantu banyak sama teman-teman yang lain juga. Terus ya life lately sih gini-gini aja ya, life lately. Kayak kemarin 3 minggu kemarin ke PKM, terus alhamdulillah udah kelar, PKM-nya juga lancar. Terus kita sambil nunggu pengambilan data juga buat case presentation di kampus. Terus sebenarnya 5 minggu awal di IKM sih sebenarnya minggu pertama kedua gitu-gitu aja, cuman eh, kuliah-kuliah doang. Terus yang nggak hokinya, yang nggak beruntungnya kita ke DKK cuman sekali. Terus fotonya juga nggak ada gua karena gua yang motoin semua-semuanya. Yazid juga nggak ada karena dia lagi ngambil surat buat ke PKM masing-masing dari DKK. Terus pas di puskesmas selama 3 minggu tuh alhamdulillah puskesmas gua yaitu puskesmas Bangatayu lancar-lancar aja, nggak ada masalah yang berarti. Terus jadi job desk saya di puskesmas sih, kita pagi-pagi pasti ngechat dokter penanggung jawabnya dulu, dokter Aris. Terus kita kayak nanya gitu, hari ini agendanya apa sama pos penempatan kita di mana aja gitu. Terus abis itu yang kedua palingan kita, oh ya untuk opsinya sih sebenarnya ada CKG. CKG itu kita kayak nginput data doang untuk eh, membantu dokter umum yang jaganya di CKG untuk memasukkan data pasien di hari itu gitu. Nah, CKG itu paling banyak rekor waktu itu kita 100 sih, tapi maksudnya untuk yang input data tuh 97. Jadi kita dan untuk website tuh sering error karena servernya tuh pakai server yang belum bagus lah. Untuk yang simpusnya, manajemen puskesmasnya. Terus untuk yang satu sehatnya, kita kan ada dua tuh, ada Sinpus, ada satu sehat. Untuk yang satu sehat alhamdulillah lancar sih. Tapi untuk Simpus aja itu yang sering error gitu. Jadi dari jam 7 kita apel dulu, palingan 30 menit. Jadwalnya tuh kalau hari Senin Selasa tuh apel, kalau hari Rabu tuh bawa bekal, makan bekal. Jadi kita bawa bekal sendiri, bebas mau masak, mau beli di warteg, mau beli di mana. Yang penting yang penting kita bawa bekal. Dan itu nanti akan ada anak dari gizi buat ngecek-ngecekin, yang nggak ngecekin sih, ngasih tahu lah ya. Kayak gini loh bekal yang sehat tuh, dalam satu piringku ada nasi, karbohidrat, terus ada protein hewani, protein nabati, terus minum air yang cukup gitu-gitulah. Terus kalau hari Kamis tuh ada senam, hari Jumat juga ada senam, kalau hari Sabtu tuh biasanya apel doang di lapangan, di halaman belakang. Terus abis itu kalau hari Jumat sama Sabtu tuh biasanya kalau Jumat ya, itu ada PJN atau pemberantasan jentik nyamuk sama lawang sewu. Lawang sewu tuh kayak cek kesehatan gratis gitu. Terus yang masif ya, maksudnya kita keluar puskesmas. Kalau CKG yang biasa Senin sampai Sabtu, CKG induk itu adalah CKG yang kita masukin data doang gitu, si koas-koasnya ini. Terus selain CKG kegiatannya tuh lumayan beragam sih menurut gua. Ada posyandu, terus kalau posyandu tuh ya biasalah kita ngukur, nimbang berat badan anak, terus ada vaksinasi juga, vaksin apa yang belum dilaksanakan pada anak ini, terus cek gula darah juga untuk lansia atau dewasa gitu juga ada di posyandu gitu kegiatannya. Terus kalau PJN pemberantasan jentik nyamuk, jadi kita kerjasama sama forum kesehatan kelurahan untuk di itu kita bisa memberantas jentik nyamuk. Jadi kayak tempat-tempat di mana jentik nyamuknya itu ada, kita periksa terus kita juga eliminasi gitu. Contohnya kayak ember tempat air menggenang itu kita senterin, bisa pakai HP juga. Terus nanti kalau misalkan ada jentik-jentik nyamuknya, itu kita
eliminasi dari jentik nyamuknya, kita buang, airnya kita buang gitu sehingga jentiknya nanti mati. Terus juga yang sering lagi tuh di ember cucian, terus pot bunga, terus ini paling bagian bawahnya dispenser tuh, itu kan sering menggenang air. Nah, ada juga tuh nyamuk-nyamuknya di situ, jentiknya gitu. Terus bulan-bulan ini tuh katanya mau ada Wolbachia. Untuk Wolbachia tuh jadi bakterinya tuh dimasukkan ke apa namanya? Ke si nyamuk, bakterinya dimasukkan ke nyamuk, nanti nyamuk yang jentik-jentik nyamuk yang berwolbachia itu akan eh tinggal atau akan disebar ke tempat-tempat yang ada nyamuknya tadi. Jadi nanti kan otomatis nyamuk jentik berwolbachia ini akan kawin dengan jentik yang nggak berwolbachia. Nah, sedangkan bakteri wolbachia itu bisa eh nah, untuk mekanismenya gue lupa, tapi yang penting dia tuh bisa menghasilkan anakan nyamuk yang berwolbachia ini, jadi nggak menularkan virus DBD gitu, nggak membawa bakteri virus atau bakteri ya DBD ya? Demam berdarah dengue. Virus, nggak membawa virus dari nyamuk DBD-nya gitu. Jadi untuk mencegah penyebaran dari DBD-nya sendiri. Itu nanti katanya deket-deket ini mau main tuh Wolbachia-nya itu gitu. Terus habis itu selain PJN, Bias. Ini kan lagi bulan Agustus nih. Selain bulan kemerdekaan Indonesia juga dari Puskesmas tuh ngadain yang namanya Bias. Kalau Bias itu bulan imunisasi anak sekolah. Jadi kita ke sekolah-sekolah, ke SD-SD, di mana anak kelas 1 sama anak kelas 5-nya itu kita kasih vaksin. Kalau anak kelas 1 tuh biasanya vaksinnya BCG sama polio. BCG sama polio. Terus untuk yang anak kelas 5-nya itu vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks gitu. Itu kita ke sekolah-sekolah, terus sekalian cek kesehatan juga. Cek kesehatan tuh meliputi cek mata, visus, terus pendengaran, terus ada infaksi atau enggak, cek tensi, dan setelah itu baru baru divaksin gitu. Seru sih, alhamdulillah kemarin kita menjalani PKM dengan seru. Dan kegiatan lainnya adalah puskesmas pembantu kudu kudu kudu. Untuk puskesmas pembantu ini secara garis besar dia ini sih apa namanya? Kita membantu salah satu perawat di sana namanya Mas Amin. Sebenarnya kita datang terus bantuin Mas Amin, ya mungkin kalau aku sih kalau gue sekalian belajar obat. Jadi misalkan prednison dosisnya berapa, terus prednison yang 4 miligram dosisnya berapa. Sebenarnya yang tersedia di sana tuh cuma obat-obatan esensial aja sih, kayak prednison, terus prednison buat anti radang, terus CTM buat antihistamin, terus amlodipin buat obat tensi, terus asetilcysteine NAC buat pilek. Ya sebenarnya gitu-gitu aja, ibuprofen, diclofenac gitu-gitu. Jadi nanti pasiennya datang berobat gratis, diperiksa, ditensi, terus mereka cek suhu, terus tanya nih masalahnya kenapa gitu. Terus nanti dikasih obat. Sebenarnya gitu doang untuk Pustu Kudu itu. Nah, perawatnya namanya Mas Amin, itu orangnya juga seru. Kita banyak bahas politik di situ. Terus jadi schedule-nya misalkan gak ada pasien jam 8 sampai jam 9-an kita ngobrol tentang politik lah. Terus misalnya ada pasien kita layanin, terus kalau nggak ada pasien kita ngobrol politik lagi. Terus habis itu nanti jam 11 itu kan udah selesai itu pelayanannya. Ya udah kita balik lagi ke Puskesmas Bangetayu, ke puskesmasnya gitu, ke induk. Terus udah caw balik sambil kita bantuin beberapa orang yang masih CKG-nya masih jadi PR gitu. Terus apalagi ya, Pustu, Posyandu, Bias, ada yang ikut kelas ibu hamil, terus pendampingan balita. Kalau kelas ibu hamil tuh nanti ada senam ibu hamil, terus kalau pendampingan balita tuh ada edukasi ASI, cara cara menyusui yang baik dan benar tuh gimana gitu. Terus habis itu apalagi ya? Untuk kasus sebenarnya gue kemarin dapat kasusnya ngambilnya yang obesitas, dan menurut gue ini salah satu apa ya breakthrough juga sih untuk
ke depannya. Jadi gue tuh menemukan aplikasi namanya Fat Secret. Fat Secret tuh kalori tracker. Nah, nanti kita itu bisa ngitung nih berapa kalori yang masuk dan berapa kalori basal kita. Itu tuh untuk ini tuh enak banget untuk orang-orang yang mau kalori defisit. Jadi selain olahraga juga ada kalori tracker dengan Fat Secret itu. Itu menurut gua lumayan breakthrough sih. Maksudnya semua orang kan punya HP, semua orang bisa download, semua orang bisa ngefoto makanannya, terus nanti dari situ dia bisa nge-track kalorinya berapa gitu. Yang kerennya lagi bisa nge-scan barcode sih. Itu fitur yang keren banget. Nge-scan barcode Indomie gitu misalkan ya. Terus nanti kalorinya langsung ada berapa gitu. Itu keren banget sih. Nanti untuk pengambilan datanya ini gue mulai dari hari ini sampai hari Kamis minggu depan. Soalnya setiap hari Kamis tuh kan ada senam. Jadi nanti di senam itu diukur berat badan, tinggi badan, tensi, IMT gitu-gitu. Nanti kita lihat apakah dengan menggunakan kalori tracker ini bisa menurunkan berat badan. Kalau bisa nanti kita lanjutkan ke akan menjadi program yang dalam jangka waktu panjang. Kalau untuk sekarang mah untuk CP mah udah seminggu aja gitu kan. Kita ambil datanya. Begitu. Terus orang-orangnya juga the best sih, orang-orang sono, orang-orang Bangatayu asik-asik seru-seru. Mas Mbak perawatnya. Ada Bu Aang yang selalu menyapa gua dengan Dokter Tompi. Hai Dokter Tompi gitu, nyanyi dong gitu. Terus ada Dokter Aris yang selalu mampir ke tempat CKG kita. Kawas kundi gitu. Terus Mas Amin, perawat Pustu Kudu yang selalu ngajakin ngomong politik. Terus eh banyak deh pokoknya. Mbak Marlina yang nyuruh kita untuk bikin video edukasi sama penyuluhan pakai poster. Itu juga video edukasinya juga mantep, keren. Gua yang edit, anjay. Terus habis itu apa lagi ya? Udah sih untuk cerita di Buskas kemarin itu aja. Terus kemarin tuh sebenarnya ya sebenarnya ini kita ada ini juga sih, ada apa namanya, kayak untuk mensolidkan mayor-mayor kita, mayor-mayor gua yang kan hitungannya baru ya, maksudnya baru ketemu stase mayor yang kita bakalan lama di stase mayor ini dan ke depan-depannya yang stase mayor juga akan bareng. Ya kita konsolidasi lah dengan main badminton gitu. Ini baru yang cowok-cowoknya doang sih. Kalau main cewek-ceweknya mungkin ntar nyusul untuk kalau udah ketemu dari waktunya. Gitu aja sih live update sekarang. Terus sekarang juga sebenarnya kita udah mau masuk Desbin. Cuman karena hari ini libur jadi nggak ada agenda, dari kemarin juga libur dan kita istirahat dulu, guys. Gitu. Terima kasih juga buat Citra yang udah bantu-bantuin, nganter-nganterin kemana pun. Love you. Terus habis itu udah bantuin apa namanya? Nganter-nganterin ke tempat misalnya beli itu air fryer, terus ngupasin mangga. Gitu. Beli sarapan bareng gitu. Oh gini jadi rasanya. Oh gini aja gitu rasanya. Sudah gitu sekarang ternyata mau istirahat dulu biar besok fresh buat bisa bikin Desbin atau desa binaan. Dan gue bagian SPSS. Oh iya, kemarin ada cerita ini ya, laptop ini yang sekarang dipakai buat record. Buset, susah banget dibajak SPSS-nya. Ada tuh satu yang di McTorrent kan, gue download tuh. Terus nggak bisa ternyata linknya broken. Terus sampai gue nanya ChatGPT sampai jam 2 malam kemarin. Buseng susah banget di jailbreak-nya nih laptop. Soalnya itu kan jatuhnya aplikasi buat Windows ya sebenarnya. Terus nah si Mac ini itu operating systemnya itu ada yang baru namanya Silicon. Nah, Silicon ini dia tuh menghalangi si aplikasi yang harusnya bekerja di Windows ini jadi nggak bisa gitu di Mac ini. Mungkin ntar ada yang tahu tutorialnya kasih tahu gue ya. Akhirnya kemarin download SPSS bisa tapi di laptop lama gue nih, laptop Windows. Laptop Asus yang sangat berat ini. 2 kilo, bos. Jadi itu kemarin kita aktifkan lagi laptop Asus kita yang udah nggak pernah dipakai sejak 2 bulan ini. Terakhir pakai kayak 2 bulan yang lalu. Itu juga buat main Valorant doang. Habis itu nggak pernah dipakai lagi karena ada laptop Mac ini yang enteng dan dibawa kemana-mana juga satset, nggak usah dimatiin dan gak ribet gitu. Tapi ya itu emang minusnya jailbreak aplikasi SPSS susah banget, buseng.
Tapi alhamdulillahnya kemarin udah nemu sih aplikasi yang bisa di jailbreak, yaitu adalah Premiere. Kalau Premiere ada tuh di McTorrent. Gue juga diajarin temen gue namanya Alfian. Thank you, shout out buat Alfian. Dah, sekarang habis zuhur nanti kita mau caw lagi. eh ada beberapa tempat yang mau dikunjungi. Salah satunya adalah Senara Daily and Kitchen. Kita lentar gimana, foto-foto segala macem. Terus mau ke Unicorn juga, mau ngeliat-ngeliat Gundam bos. Ini kan libur ya, jadi kita refreshing dikit lah gitu. Terus yang bagian SPSS-nya juga alhamdulillah aman, programnya bisa di laptop itu. Terus sudah dikasih data-datanya juga, yang data-data daminya lah dari periode sebelumnya. Ntar gue pengen coba olah gitu. Untuk trial ntar malam sih kayaknya sih. Deh mungkin gitu aja untuk live update kali ini. Sampai ketemu di soliloquy selanjutnya, anjay.